Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Dan kita masih mempelajari kompetensi dasar yang ke-11, yaitu menerapkan prosedur penyusutan retensi arsip. Pada pertemuan yang kedua ini, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kegiatan penyusutan arsip, dan yang kedua adalah prosedur pemusnahan arsip. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Dalam kegiatan penyusutan arsip ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pemindahan arsip, yang kedua penyerahan arsip, yang ketiga adalah pemusnahan arsip. Sekarang kita akan membahas satu persatu kegiatan penyusutan arsip. 1. Pemindahan arsip. Pemindahan berarti berpindah tempat dan pengawasan dari unit kerja kepada unit sentral arsip. Cara pemindahannya adalah sebagai berikut. 1. Petugas membuat berita acara pemindahan arsip dan daftar jenis arsip yang akan diserahkan atau daftar pertelaan. 2. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima arsip. Ini adalah arus perpindahan arsip dari unit kerja ke unit sentral. Arsip-arsip yang ada di unit kerja itu namanya arsip aktif. Jadi, arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau secara terus-menerus. Dalam kurun waktu tertentu, arsip aktif ini akan mengalami penurunan dalam pemakaiannya. Kemudian arsip yang sudah menurun frekuensinya ini akan ditransfer ke unit sentral arsip. Maka ini adalah namanya arsip inaktif. Jadi arsip inaktif ini adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun. Maka disimpan ke unit sentral arsip. Dalam kurun waktu tertentu juga, arsip inaktif ini apabila sudah tidak digunakan lagi dan tidak mempunyai nilai guna lagi, maka akan dimusnahkan. 2. Penyerahan arsip. Penyerahan arsip statis oleh unit kearsipan ke arsip nasional ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip yang dapat dilihat di bawah ini. A. Arsip yang disimpan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah di tingkat pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional Pusat. B. Arsip yang disimpan oleh badan-badan arsip daerah harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah. Sekarang namanya Badan Kearsipan Daerah. C. Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 10 tahun, serta dilaksanakan dengan membuat berita acara penyerahan arsip yang disertai daftar pertelaan arsip dari arsip-arsip yang diserahkan. 3. Pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghapus keberadaan arsip dari tempat penyimpanan atau tindakan penghancuran secara fisik yang dilakukan secara total sehingga identitasnya hilang. Pemusnahan arsip dapat dilakukan oleh unit pengolah dan dapat juga dilakukan oleh unit kearsipan. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Dengan dibakar. B. Dengan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur kertas. Yang C. Juga bisa dihancurkan dengan menggunakan bahan kimia. Prosedur pemusnahan arsip. A. Seleksi arsip yang akan dimusnahkan. Jadi arsip-arsip ini adalah arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna lagi. B. Buat daftar jenis arsip yang akan dimusnahkan. Dibuat dulu daftar pertelaan arsip ya. C. Buat berita acara pemusnahan. D. Melaksanakan pemusnahan dengan 2 orang saksi. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemusnahan arsip. A. Surat rekomendasi dari tim. Kemudian B. Surat persetujuan Kepala ANRI. C. Surat keputusan direktur instansi terkait. D. Berita acara. E. Daftar arsip yang dimusnahkan. Ini adalah contoh berita acara pemindahan arsip inaktif.
Kita mulai dengan judulnya ya, berita acara pemindahan arsip inaktif, nomornya berapa nanti dituliskan di sini. Pada hari ini dituliskan hari apa, tanggalnya diisi, bulannya diisi, tahun diisi, dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dan dari unit pengolah bagian apa ya, ditulis di situ nanti namanya siapa, NIP-nya berapa, jabatannya apa. Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan unit pengolah bagian apa ya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian nama, NIP, jabatan. Dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan unit kearsipan yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip inaktif yang dipindahkan seperti tercantum pada daftar pertelaan terlampir. Ini Bogor, dituliskan tanggal, bulan, dan tahun. Pihak pertama itu tadi siapa namanya ya, nama terangnya siapa, kemudian NIP-nya ditulis. Kemudian pihak yang kedua itu adalah pihak yang menerima atau di unit kearsipan, tanda tangan, kemudian nama terang dan NIP. Untuk mengetahuinya, ini adalah kepala unit pengolah, tertanda, nama terang, dan NIP-nya. Kemudian ini adalah contoh berita acara pemusnahan arsip. Berita acara pemusnahan arsip nomornya ditulis. Pada hari ini ditulis tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemusnahan arsip yang tercantum dalam daftar pertelaan arsip terlampir dengan cara A. Pembakaran, B. Pencacahan, C. Peleburan secara kimia. Kemudian di sini ada pimpinan unit kearsipan, tanda tangan, nama terang, dan NIP-nya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah saksi-saksinya, jabatannya apa, tanda tangan, nama terang, NIP. Kemudian yang nomor 2 ini juga ya, jabatannya apa, tanda tangan, nama terang, dan NIP-nya. Ini adalah daftar arsip yang akan dimusnahkan. Ada tabelnya nomor, series arsip dan deskripsi, tahunnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian kondisinya bagaimana, kemudian ada keterangan. Ini contoh ya. 1. Lamaran pegawai yang ditolak, tahunnya itu 1990, jumlahnya 4 box, kondisinya baik. Kemudian nomor 2 cuti tahunan 1990, jumlahnya 1 box, kondisinya baik. Kemudian yang ketiga ini mutasi, tahunnya 1988, jumlahnya 1 box dan kondisinya baik. Ini adalah daftar-daftar atau arsip-arsip yang akan dimusnahkan. Ini juga contoh yang lainnya. Nama instansi, unit pengolahnya apa, alamat, telepon. Kemudian ini adalah daftar-daftar arsip yang akan kita musnahkan. Ini adalah contoh surat keputusan pembentukan panitia ya. Ibu zoom biar kalian lebih paham untuk membacanya. Nanti kalau misalkan belum paham, kalian bisa membuka di internet ya. Ini kelanjutannya. Ini juga kelanjutannya ya. Kemudian ini adalah lampiran dari nama-nama personel dalam kepanitiaan tersebut. Ini notulen rapatnya di saat akan melakukan proses pemusnahan arsip. Ini surat pertimbangan panitia penilai arsip. Ini kelanjutannya. Kemudian ini adalah contoh surat permohonan persetujuan arsip. Ini surat persetujuan pemusnahan arsip.
Ini contoh surat keputusan pemusnahan arsip. Ini kelanjutannya ya. Ini adalah contoh surat rekomendasi dari Kepala ANRI. Sepertinya ini kabur ya. Nanti kalian bisa melihatnya di internet. Ini adalah daftar retensi arsip yang memuat daftar-daftar atau arsip-arsip yang diperbolehkan untuk dimusnahkan atau tidak. Ini contoh lagi ya, daftar arsip yang dimusnahkan. Kemudian ini adalah daftar arsip yang disimpan, yang tidak untuk dimusnahkan. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang kegiatan penyusutan arsip dan prosedur pemusnahan arsip. Kemudian jika ada hal-hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.